Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai bimbingan klasikal hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa gak? Ya. Ini aja yang paling pojok nih, silakan. Mari teman-teman sebelum mulai pelajaran berdoa dulu. Doa selesai. Oke, baiklah, semoga kegiatan kita pada hari ini akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di sini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Hadir semua ya? Nihil. Ini satu kursi yang kosong nih siapa nih? Pindah. Dinda. Pindah. Oh, pindah. Pindah kemana? Mana? Depok. Depok. Oh, ke Depok. Oke, jadi yang nggak masuk satu ya? Ya. Oke, berarti selanjutnya ada yang tahu nggak di sini kita akan melakukan kegiatan apa? Bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal. Ya, ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Coba yang pernah ikut bimbingan klasikal, angkat tangan, coba. Nih, berapa orang yang pernah ikut bimbingan klasikal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang nih. Coba dari 6 orang nih, Bapak mau tanya nih. Apa sih bimbingan klasikal itu? Nih, siapa aja yang mau jawab boleh? Ayo, apa? Apa ya? Apa ya? Jadi, gak ada yang mau jawab nih? Jawab ya. Enggak sudah. Pertolongan kepada siswa. Pertolongan kepada siswa. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang bersifat pemahaman dan pencegahan yang dilakukan oleh kelompok atau kelas yang bersifat kelompok atau kelas ya. Nah, jadi dalam bimbingan klasikal ini kita akan membahas suatu topik. Topik yang dibahas adalah tentang kiat mengendalikan emosi. Tapi sebelum kita membahas tentang materi tentang kiat mengendalikan emosi, kayaknya masih pada lemes nih. Coba berdiri dulu nih. Coba berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat. Udah siap? Siap semuanya? Tahu yang namanya tepuk motor nggak? Ini pasti. Ya, mak ini. Tahu nggak tepuk motor? Enggak tahu. Gimana tuh? Jadi kalau Bapak ikutin kata-kata Bapak ya. Ini namanya tepuk motor. Yang pertama, ngeng. Coba ikutin. Ngeng. Yang kompak dong. 1, 2, 3. Ngeng. Yang kedua, bip. Coba 1, 2, 3. Bip. Nah, yang ketiga, ngeng. Ulang ya, 1, 2, 3. Ngeng. Nah, coba kita lakukan dengan berurutan. Dengan serentak ya. 1, 2, tepuk motor. Ngeng. Bip. Ngeng. Kurang kompak nih, coba ulangi. Tepuk motor. Ngeng. Bip. Ngeng. Oke, mau lagi? Jadilah. Oh, tadi kan tepuk motor. Sekarang ada yang tahu tepuk angka nggak? Tepuk angka. Tepuk 1. Tepuk 2. Sorry. Agak terlambat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Kurang kompak nih. Tepuk 4. Tepuk 5. Ada nadanya. Tepuk 4 gini ya, tepuk 4. Nah, gitu. Kalau tepuk 5. Nah, bisa? Coba. Tepuk angka tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk. Nah, masih ada yang salah nih. Lanjut. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, ulang lagi lah sekali lagi. Yang kompak ya, jangan ada yang salah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Semangat ya. Oke, jadi kita akan beralih ke kegiatan selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang kiat mengendalikan emosi. Coba Bapak tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan emosi? Ada yang tahu nggak emosi itu apa? Oke. Itu sebuah energi yang nggak bisa ditahan dari diri sendiri. Energi yang tidak bisa ditahan dari diri sendiri. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat nggak tentang emosi itu apa? Ayo, boleh. Emosi itu adalah perasaan yang bisa kita keluarkan ketika kita sedang sedih, marah. Perasaan yang dikeluarkan ketika sedang sedih dan marah. Oke, selanjutnya ada lagi? Tadi yang cowok kayaknya ada yang tunjuk tangan tadi. Siapa nih? Oke, boleh. Emosi adalah suatu perasaan yang bisa berubah-ubah. Suatu perasaan yang berubah-ubah. Oke. Dari jawabannya bagus-bagus semua ya. Oke, jadi di sini kita akan mengendalikan tentang emosi. Selanjutnya, slide selanjutnya ada yang kita akan feeling check in dulu ya. How are you today? Jadi sekarang perasaan kalian lagi gimana nih? Happy. Ada yang lagi happy, ada yang lagi khawatir, ada yang lagi marah. Coba yang lagi happy tunjuk tangan coba. Saya. 1, 2, 3. Kalau yang lagi marah, coba tunjuk tangan. Jangan. Nggak ada ya lagi marah ya? Atau lagi galau, mungkin lagi galau. Masih. Lagi galau, nggak ada lagi galau nih. Berarti happy semua nih kayaknya nih. Yang lagi sedih. Jangan. Jadi happy ini sedih nggak? Nah, itu gimana tuh? Happy enggak, sedih enggak, marah enggak? Jadi apa yang dirasain nih? Biasa aja. Biasa-biasa saja di sini. Kalau yang lagi sakit ada nggak? Ada yang lagi kurang sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang lagi malu, shy. Zahra. Siapa? Zahra. Siapa? Zahra. Cowok namanya Zahra. Zahran. Oh, Zahran pakai N ya. Zahran malu kenapa? Oh, tidak. Apa ada yang disaltingin di sini? Oke, jadi kayaknya di sini semuanya happy semua ya, walaupun nggak tunjuk tangan tadi ya. Oke, malu. Ya, mau tunjuk tangan malu tadi ya. Oke, kita balik ke slide selanjutnya. Jadi dari bimbingan klasikal ini ada tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis-jenis emosi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dampak emosi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami dan menerapkan pemahaman yang diperolehnya dalam mengendalikan emosi. Nah, ini tujuan-tujuannya ya. Selanjutnya, nih ada pengertian emosi nih. Nih, coba ada yang bisa bacain nggak nih pengertian emosi itu apa nih? Kalau menurut di tulisannya nih.
Oke, boleh. Duduk aja. Apa itu emosi? Emosi merupakan perasaan yang muncul dalam diri seseorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini juga dapat mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seorang. Sebagai contohnya, saat merasa senang, pada umumnya kita akan tersenyum, tertawa, riang, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Namun ketika marah akan mengeluarkan ekspresi wajah yang garang dan berperilaku agresif. Nah, nih di sini emosi merupakan perasaan yang muncul dalam diri seseorang nih. Berarti dalam diri kita kalau kita lagi merasakan sesuatu nih pasti ada respon-respon sesuatu yang timbul dari diri kita kan. Misalnya kita lagi dalam keadaan lagi happy tapi pasti yang timbul senyum gitu kan. Kalau lagi marah pasti yang timbul mukanya serem gitu ya kan. Oke, selanjutnya nih jenis-jenis emosi nih. Emosi itu berarti tidak selamanya negatif kan? Berarti ada yang namanya emosi positif juga nih. Nih, kalau emosi negatif merupakan perasaan yang tidak menyenangkan, mengganggu, dan biasanya diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan. Misalnya, kayak kita lagi tidur nih, digangguin sama teman, atau lagi makan, digangguin sama teman. Pasti reaksi kita marah gitu kan. Berarti yang timbul adalah reaksi emosi negatif gitu kan. Selanjutnya adalah emosi positif. Yakni perasaan kita ketika sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan. Di sini kan kalian lagi habis melaksanakan ujian kan? Berarti perasaan yang timbul tuh perasaan seperti apa? Menyenangkan kan? Pasti lega kan? Happy. Habis itu kan melakukan kegiatan apa nih? Kelas meeting ya? Iya. Apalagi melakukan kegiatan kelas meeting nih kan? Kalian ada yang pakai baju olahraga nih, ada yang pakai baju batik nih kan? Jadi waktu kelas meeting kan pasti menyenangkan gitu kan? Jadi emosi itu terdapat jenis-jenis emosi yang pertama emosi negatif dan emosi positif. Jadi tidak selamanya emosi itu adalah negatif gitu ya. Ini selanjutnya. Nih ada ekspresi macam-macam ekspresi emosi nih. Coba ada yang mau nebak nih yang pertama nih. Terkejut ya, terkejut. Oh no gitu kan. Selanjutnya kayak ketawa gitu kan. Bahagia ya. Terus selanjutnya kayak lagi melihat sesuatu itu. Ya, takut, cemas. Happy itu lebih aktif. Kayaknya lebih takut itu. Kalau yang selanjutnya itu Lebih senang itu. itu lagi ekspresi semangat, excited, happy gitu ya. Nah, nih yang mirip siapa anaknya Raffi Ahmad tuh? Rayanja, aja. Ya, Ryanza. Siapa nama panggilannya? Cipung ya, Cipung. Nih mirip Cipung ya. Ini ekspresi apa nih? Sedih. Malu. Sedih. Ray. Kayaknya Itu malu itu. ini kayaknya lebih ke malu deh. Iya. Malu ya. Ini selanjutnya? Tidak ada sih. Enggak, kayak lagi melihat sesuatu yang tidak disukai gitu. Iu. Gitu kan. Jadi jijik gitu ya. Selanjutnya Nangis. ini sedih, pasti sedih. Yang selanjutnya pasti marah gitu kan. Pasti marah gitu. Oke, selanjutnya. Nih dampak dari emosi yang pertama ada kesejahteraan mental. Nih kayak Gen Z zaman sekarang nih kalau kena masalah dikit pasti alasannya kena mental health gitu kan. Selanjutnya ada kesejahteraan fisik. Nih kalau kita lagi emosi, kalau lagi stres gitu kan pasti fisik kita lagi menurun kan. Pasti bawaannya lemes gitu kan, gangguan tidur gitu kan. Oke, lanjut. Masih tentang dampak emosi, ada hubungan sosial. Nih kalau kita emosian pasti hubungan sosial kita terganggu kan. Misalnya kalau teman kita emosian pasti kita nggak mendekatinya apa. Misal dari diri kita sendiri emosian gitu kan pasti kita jarang ada teman yang mau berteman dengan kita gitu kan. Selanjutnya pengambilan keputusan. Kalau lagi emosi tinggi gitu kan biasanya pengambilan keputusan kita sering salah gitu kan. Nah jadi kalau mau pengambilan keputusan jadi emosi kita harus diturunin dulu kan gitu. Lanjut. Nih, ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Berkata kasar. Yang belakang kelihatan nggak? Yang satu berkata kasar, selanjutnya melakukan tindakan kriminal dan kekerasan, selanjutnya melarikan diri pada narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Selanjutnya marah dengan merusak barang atau melempar barang di sekitarnya. Yang terakhir menangis hingga larut malam. Nih, siapa yang suka menangis hingga larut malam nih? Yang lagi sedih nih biasanya nih.
Yang lagi galau, lagi putus cinta nih siapa nih? Yang pernah? Saya terima. Ada yang pernah mengalami nggak menangis hingga larut malam gitu? Biasanya gara-gara masalah apa tuh biasanya tuh? Masalah keluarga, satu. Ada lagi? Putus cinta. Ada lagi nggak? Atau lagi nggak? Oh, nonton drakor itu larut ya. Ini adalah pentingnya mengelola emosi. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan emosional. Ini kalau kita mempunyai kecerdasan emosional pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Misalnya seperti yang tadi, pengambilan keputusan. Kalau kita kecerdasan emosional kita tinggi, pasti pengambilan keputusan kita akan lebih baik ke depannya gitu kan. Yang selanjutnya adalah menghindari pertikaian. Ada yang tahu nggak maksudnya menghindari pertikaian itu gimana? Apa? Menghindari permasalahan, benar. Tidak berantem, benar. Ini yang dari sebelah kanan nih. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Menghindari pertikaian. Menghindari dari hal-hal yang bakal terjadi ke depannya jadi negatif. Oh, menghindari hal-hal yang negatif untuk kedepannya. Oke. Selanjutnya, mencegah menyakiti perasaan orang lain. Benar. Benar ya? Benar. Nah, kalau kita bisa mengelola emosi, pasti kita akan menghindari untuk menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya, pikiran dan hati lebih tenang. Nih, pasti kalau kita nggak emosian, kalau kita orangnya sabar gitu kan, pasti hati kita akan lebih tenang. Selanjutnya, menghindari hal-hal buruk. Nih, sama seperti menghindari pertikaian tadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah cara mengendalikan emosi. Nih, yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nih, tadi harus berpikir dulu ya sebelum bertindak ya. Yang kedua, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Nih, hampir mirip sama yang pertama nih. Yang ketiga, berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Nih, biasanya nih kita sudah dalam mulut kita sudah memaafkan orang tersebut, tapi dalam hati kita masih menyimpan rasa dendam gitu ya. Berarti itu emosinya belum tuntas gitu ya. Selanjutnya adalah curahkan amarah pada kegiatan positif. Nih, kalau kita lagi emosi, lagi tinggi gitu kan, lagi ada masalah gitu kan. Nah, kita curahkan ke hal-hal yang positif seperti olahraga misalnya, main musik gitu kan. Main game jadi boleh. Yang selanjutnya adalah hal-hal spesifik yang perlu dipahami dalam mengendalikan emosi. Mengendalikan stres. Nih, apa yang dimaksud mengendalikan stres? Ada yang tahu? Nih, kalau kita bisa mengendalikan stres kan pasti akan berdampak juga pada tubuh kita. Misalnya kan kita akan lebih sehat, pikiran kita lebih tenang gitu kan. Selanjutnya, mengendalikan dorongan hati dan mengelola suasana hati. Misal apa nih yang dimaksud mengendalikan dan dorongan suasana hati? Coba angkat tangan ya, yang tahu. Mengendalikan dorongan hati dan mengelola suasana hati. Ada yang tahu? Jelaskan dong. Jelaskan ya. Jadi mengendalikan dorongan hati dan mengelola suasana hati ini. Nah, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebelum bertindak kita harus berpikir dulu. Nah, dan juga seperti yang slide sebelumnya tadi, kita harus mampu berempati kepada orang lain gitu kan. Kalau kita mampu berempati kepada orang lain, pasti kita akan bisa mengendalikan dorongan hati kita untuk melakukan sesuatu gitu kan. Selanjutnya, memotivasi diri. Nih, ada yang tahu nggak? Memotivasi diri. Jadi kita memotivasi diri untuk lebih baik. Misalnya hari ini kita melakukan sesuatu tapi kurang maksimal, jadi besoknya kita lakukan lebih maksimal lagi gitu kan ya. Selanjutnya, memahami orang lain dan kemampuan sosial. Nih, ada yang tahu maksudnya? Sama kayak hubungan sosial tadi nih. Empati juga orang lain. Ini masuk juga dalam empati gitu kan. Empati kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu kan. Jadi kalau kita mampu berempati, pasti hubungan sosial kita akan lebih baik ke depannya gitu kan. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan
melihat video. Kelihatan kan? Ini video dari teman-teman SMA kalian. Bukan SMA sini sih. Dari teman SMA lain. SMA Negeri Tegal. Nih ada anak sekolah nih masuk ke kelas. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini lagi nanyain gimana persiapan, ini lagi ujian ya situasinya ya. Gimana persiapannya ujiannya gitu. Suaranya agak kurang jelas ya. Ini lagi mau ujian ya. Ini kelihatan nih, panik nih, cemas gitu kan. Karena kurangnya persiapan tadi kan mau ujian. Peserta ujian diminta memeriksa identitas dan jawaban soal ujian. Nih mulai panik nih. Waktu ujian telah habis. Peserta ujian dipersilakan meninggalkan ruang ujian. Karena panik tadi jadi ngisinya sembarangan, ngisinya basing-basing kalau bahasa Palembang. Berapa hari kemudian nih pembagian hasil ujian. Udah panik duluan tuh, udah kosong tatapan matanya tuh. Nah, dapat 47. Jadi tidak memuaskan hasil ujiannya ya. Nih, udah dapat nilai kecil, diejek pula gitu kan. Siapa yang nggak marah gitu kan ya? Nah tuh, pasti marah kan, udah dapat nilai kecil, diejek pula sama teman kita kan. Nah, oke. Jadi tadi kan sudah melihat video tadi kan ya. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok dan membahas tentang video tersebut. Pertanyaannya adalah apa saja emosi yang timbul dalam video tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Jawab per kelompok ya. Jawab aja di sini di belakang. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini gabung situ ya? Iya. Sini aja ya. Iya. Silakan dijawab. Jawab singkat aja ya. Jangan sombong. Ini bukan makan. Enggak, bukan. Ini belakangnya aja. Kita bukan jawab tentang ini, yang belakangnya aja. Yang belakangnya aja yang. Belakangnya. Soalnya apa saja emosi yang ada dalam video tersebut
dan bagaimana cara mengatasi emosi pada video tersebut. Kita bahas yang ini aja ya, yang belakang. Kita bahas pertanyaan tentang video tadi, bukan tentang ini ya. Ini kita bahas nanti aja. Kita sekarang bahas tentang video aja. Sudah nonton kan video tadi? Udah. Pertanyaannya, emosi apa aja yang timbul dalam dalam video tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Pak, tadi kan apa saja emosi yang ada di disebutkan? Apa? Dan cara mengatasinya? Iya. Jawab simpel-simpel aja, nggak usah panjang-panjang. Ini ambil aja kursinya, duduk sini. Iya, Pak. Memang Pak, ini pinter gitu. Apa? Soalnya, apa saja emosi yang ada pada masalah di video tersebut? Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah pada video tersebut, masalah emosinya? Ya, emosi negatif positif atau emosi misalnya emosi positif ya ini bertanya gitu atau gimana? ya boleh di emosi negatif boleh. Tapi kan tadi yang paling sering muncul emosi negatif kan. Jadi terus aja emosi negatifnya, terus nanti di bawahnya cara mengatasi emosi tersebut. Iya. Pak, malu sama kecewa beda. Malu sama kecewa beda. Beda dong. Waktunya 5 menit ya. Jawab singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Iya, yang beda itu kecewa. Lama. Udah selesai? Udah selesai nih diskusinya nih. Udah selesai? Tahan dulu ya. Tunggu teman-teman yang lainnya. Ini udah selesai? Coba kalau yang udah selesai boleh ini. Nah, isi yang itu. Yang ini. Udah selesai kan ini tadi? Nah, boleh isi yang ini, boleh. Isi aja. Ini udah selesai? Isi pendek-pendek aja, simpel-simpel aja. Ini udah selesai? Dikit lagi. Dan menjadi happy. Persiapkan ujian, persiapan ujian. Ya, benar. Terus ini mengelola emosinya gimana caranya? Oh, ada caranya. Ya, apa dengan kepala dingin atau dengan kesabaran gitu? Ya semuanya lah. Ya terus aja. Terus yang diketahui. Ini udah selesai? Dari habis ini Tinggal cara mengatasinya. cara mengatasi cuma 3 enggak apa-apa. Cuma 3. Nggak apa-apa. Seadanya aja. Ini juga boleh, Pak. Pak, ini juga. Boleh di sini. Boleh. Ini udah selesai?
Udah selesai. Yang hijau. Nanti dulu, nanti aja. Semuanya udah selesai. Yang pertanyaan video tadi ya udah selesai ya. Oke. Oke nanti. Udah selesai? Boleh? Sini. Dah, thank you. Ini udah selesai. Yang emosi tadi udah selesai? Udah. Oh, iya, nanti kita isi lagi ya. Ini udah. Yang Oke. Halo. Hai, halo. Coba duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Coba Bapak mau tanya. Emosi apa aja yang muncul dalam video tersebut? Cemas, panik, Cemas, panik, apalagi? Malu, kecewa, marah. Terus Sedih. sedih. Bahagia. Terus halo. Coba kondusif dulu. Selanjutnya ada ini enggak bagaimana cara mengatasi emosinya? Ada yang tahu enggak? mengelola nasi, Menjauhi kerumunan. Selanjutnya tidak berpikir negatif, tidak perlu negatif, selesaikan dengan dan mau kesabaran ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Tahu kan LKPD? tahu. Nih. Isi per individu ya. Jawab singkat aja. Nih langsung jawab aja ya. Waktunya cuma bentar. Sabar. Aku bisa sabar kan. Udah ya, udah dapat semua. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sama ini isinya? Dibuletin, Pak. Dibuletin kan? Enggak, buletin ininya. Bukan ininya nih. Oh, Buletin tulisannya. Lagi ngerasa apa? Kalau ada ini ada lainnya ya, coba di apa? Boleh. Waktunya nggak lama ya, waktunya. Hmm? Jangan lupa tuliskan alasannya. Apa pertanyaannya? Aku merasakan hal tersebut karena apa? Oh ininya. Ganti ya? Pilih lebih dari satu boleh, satu perasaannya atau emosinya. Ada yang ingin ditanyakan nggak selagi ngisi ini itunya?
Udah selesai? Jawab sesuai apa? Nyontek. Nyontek. Jawab sesuai dengan perasaannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dirasakan. Pasti kan masing-masing orang berbeda kan? Ini nggak ada jawaban benar atau salah kok. Udah, Dem. Nah. Dem, Pak. sudah? Siapa yang sudah selesai? Nanti kemalu kan? Udah. Dengan skala Nih, udah selesai barisan sini? Ya, lanjutkan. Ini udah. Udah. Oke, selagi nunggu teman-temannya yang lain ya, coba kondisikan dulu. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya, coba ada yang mau ini enggak menjelaskan tentang ini? Bagaimana perasaannya? Ayo. Gimana perasaannya saat ini? happy. Happy, alasannya kenapa? Malu. Karena memahami pelajaran itu lebih mudah. Apa? Coba ulangi. Karena pemaparan yang diberikan itu mudah dipahami. Pemaparan yang diberikan mudah dipahami. Jadi perasaannya apa? Happy, senang berarti ya? Enjoy. Bersemangat juga ya berarti. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Ini yang belum selesai tadi. Ini gugup. Kenapa gugupnya? Karena ini salah satu hal yang dinambah pengalaman sama relasi. Gimana cara kita mengendalikan emosi. Oh ya, berarti merupakan pengalaman baru ketika mas emosi ya. Oke. Sudah selesai semua ya? Selesai semua? Oke, Bapak ucapkan terima kasih sudah mengisi LKPD-nya. Selanjutnya Bapak mau kalian mengisi lembar evaluasi yang di Google Form tadi. Silakan diisi. Silakan Bapak sudah membagikan link Google Form tadi ya. Silakan diisi dengan sepengetahuannya masing-masing. Waktunya 3 menit ya. Apa? Sinyalnya nge-lag. Cepat aja. Ada yang ingin ditanyakan? Sembari mengisi link Google Form. Bisa kan menjawabnya? Kan tadi sudah dibahas kan? Pasti bisa dong.
Ada pertanyaan nggak? Lancar ya jawabnya ya? Oke. Ini udah selesai? Ini udah selesai? Yang lainnya sudah selesai? Sudah. Nih, udah selesai? Belum. Lanjut. Udah? Belum. Apa nggak mudah contek ya? Waktunya 1 menit lagi ya. Kan itu pertanyaan singkat aja. Udah selesai. Coba angkat tangan yang udah selesai. Angkat tangan yang udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya masih ada waktu beberapa detik lagi. Kenapa ditepuk HP-nya tuh? Emosi. Mencontohkan. Langsung perilaku mencontohkan ya. Udah selesai yang belum selesai tadi? Ini udah? Udah? Oke. Udah selesai ya? Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang materi kiat mengendalikan emosi dan sudah mengerjakan tugas kelompok juga dan juga sudah mengerjakan tugas LKPD mandiri juga dan juga yang barusan lembar evaluasi ya. Oke, selanjutnya Bapak mau minta kalian untuk memberikan kesimpulan nih, siapa yang memberikan kesimpulan tentang kegiatan klasikal hari ini? Yuk, siapa yuk? Ayo, tunjuk tangan. Ini tunjuk tangan tadi ya? Iya kan? Coba apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan hari ini kita jadi mengetahui beberapa jenis emosi dan bagaimana dampak akan jika kita tidak mengendalikan emosi, dan juga kita dapat mengetahui nih bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ketemuan tadi kita dapat mengetahui jenis-jenis emosi, mengetahui dampak emosi, dan mengetahui cara mengendalikan emosi. Selanjutnya, ada yang ini nggak mau memberikan kesan dan pesannya selama mengikuti bimbingan klasikal ini? Seperti apa kesan dan pesannya? Apa nih? Yuk, perwakilan cowok, coba.
Ayo coba. Apa kesan dan pesannya? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Selain itu, apa membosankan atau tidak susah dipahami gitu? Menyenangkan. Apa menyenangkan lagi? Kesannya menyenangkan. Udah 3 kali yang menyenangkan nih. Kesannya menyenangkan, pesannya apa? Kesannya ajak saya lagi bimbingan. Oh, mau ngajak bimbingan klasikal lagi ya. Oke. Jadi tadi kesannya menyenangkan. Menyenangkannya 3 kali malah kan. Jadi menyenangkan sekali berarti ya. Dan pesannya semoga mau diajak bimbingan klasikal lagi. Oke. Jadi tibalah kita sampai di kegiatan penutup. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak semua yang telah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Semoga pembahasan atau topik yang kita bahas pada hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan Bapak mohon maaf apabila Bapak ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas pada kalian. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke.